Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inan Ayuwardani dengan NIM 111230151 dari kelas Etika Rekayasa TGE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan regulasi untuk mencegah terjadi bencana teknis. Di sini saya membahas mengenai dua kasus, yaitu yang pertama kasus lumpur lapindo di Sidoarjo dan yang kedua Deepwater Horizon di Teluk Meksiko. Nah, langsung masuk ke kasus yang pertama, yaitu lumpur lapindo Sidoarjo. Nah, bencana lumpur lapindo Sidoarjo ini terjadi sejak tahun 2006 yang berdampak negatif bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara ekologis, sosial, ekonomis, bahkan psikologis. Karena banyak masyarakat yang kehilangan rumah, lahan, bahkan mata pencarian. Lalu bagaimana hukum dan regulasi dapat mencegah bencana teknis ini? Nah, yang pertama yaitu penerapan strict liability, di mana regulasi harus mewajibkan perusahaan pertambangan maupun pengeboran bertanggung jawab mutlak atas kerusakan. Nah, ini membuat perusahaan menerapkan standar keselamatan lebih ketat karena resiko biaya yang sangat besar. Yang kedua yaitu perizinan dan pengawasan teknis yang kuat. Izin eksplorasi wajib dilengkapi mitigasi risiko teknis yang detail. Pemerintah harus melakukan inspeksi berkala dan audit teknis independen agar kesalahan operasi bisa terdeteksi lebih awal. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi dan akses informasi. Regulasi harus menjamin laporan kegiatan pengeboran terbuka untuk pengawasan publik dan mengurangi praktik unsafe operation yang ditutup-tutupi. Yang keempat, ada sanksi tegas dan mekanisme kompensasi yang cepat, di mana regulasi yang mengatur kewajiban pemulihan dan ganti rugi segera mengurangi moral hazard perusahaan, dan perusahaan akan lebih berhati-hati sebelum melakukan aktivitas dengan resiko yang tinggi. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH 2009 memberikan kerangka hukum untuk tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, termasuk kemungkinan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap pelaku. Namun dalam praktiknya penegakan hukum masih lemah karena peran pemerintah daerah dan mekanisme kompensasi terhadap korban belum optimal, partisipasi publik terbatas, serta minim transparansi atau akuntabilitas. Hal ini menyebabkan banyak korban belum menerima kompensasi yang layak atau penanganan pemulihan lingkungan yang memadai. Jadi pada intinya regulasi lingkungan dan perizinan yang tegas ditambah pengawasan kuat dapat mencegah kegagalan teknis akibat kelalaian operasi pengeboran. Lalu masuk ke kasus yang kedua yaitu Deepwater Horizon yang berada di Teluk Meksiko. Jadi Deepwater Horizon ini terjadi akibat meledaknya anjungan lepas pantai Transocean pada tanggal 20 April tahun 2010 di Deepwater Horizon yang mengakibatkan tumpahan minyak besar ke laut, kerusakan ekologi, dan dampak sosial ekonomi yang luas. Hal ini menjadikan salah satu bencana lingkungan terburuk dalam sejarah industri minyak maupun lepas pantai. Lalu bagaimana hukum dan regulasi dapat mencegah bencana teknis ini? Yang pertama yaitu regulator yang independen. Karena di Amerika Serikat, kegagalan yang terjadi disebabkan oleh lembaga pengawas yang memiliki konflik kepentingan, yang dimana regulasi harus memisahkan fungsi pengawasan keselamatan dari fungsi promosi industri. Yang kedua, standar keselamatan dan audit pihak ketiga, di mana regulasi harus mewajibkan verifikasi desain, peralatan, dan prosedur oleh pihak independen. Audit wajib mencegah penggunaan teknologi atau prosedur yang tidak memenuhi standar. Yang ketiga yaitu kewajiban asuransi dan liability finansial besar. Jika biaya tanggung jawab sangat tinggi, perusahaan otomatis memperketat kontrol teknis dan manajemen risiko. Yang keempat, prosedur darurat wajib atau emergency response and blowout preventer check, di mana regulasi mengharuskan latihan darurat secara berkala untuk pencegahan teknis seperti pemeriksaan alat penahan semburan atau BOP harus diatur dengan ketat. Meskipun perusahaan tersebut telah bertanggung jawab atas keputusan yang keliru, studi menunjukkan bahwa penyebab bencana lebih mendasar. Kegagalan sistem regulasi akibat lemahnya dalam kerangka hukum, perizinan, pengawasan, serta praktik adopsi standar sukarela atau voluntary industry standard. Untuk kesimpulannya dapat ditarik dengan melihat titik kesamaan, yaitu yang pertama, kegagalan teknis terjadi akibat lemahnya pengendalian risiko geologi. Pada lumpur lapindo Sidoarjo ini terdapat risiko overpressure dan zona lemah yang tidak dikelola dengan baik.
Sedangkan pada Deepwater Horizon ini, tekanan sumur yang tinggi dan keputusan teknis yang mengabaikan indikator bahaya. Yang kedua yaitu penerapan regulasi keselamatan tidak optimal. Di kedua kasus tadi, prosedur standar dan pengawasan tidak diikuti secara ketat atau bisa dibilang dengan melanggarnya. Lalu yang ketiga yaitu pengawasan eksternal kurang kuat, di mana pemerintah tidak memiliki mekanisme audit yang cukup ketat untuk operasi pengeboran dengan risiko geologi yang tinggi. Yang terakhir yaitu keputusan ekonomi mendominasi keputusan teknis. Dikarenakan efisiensi biaya dan percepatan kerja menyebabkan pengurangan langkah keselamatan yang diterapkan pada kedua proyek tersebut. Begitu. Oke. Berikut untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian untuk penjelasan saya kurang lebih mengenai hukum dan regulasi untuk mencegah terjadinya bencana teknis pada kasus lumpur lapindo di Sidoarjo dan Deepwater Horizon di Teluk Meksiko. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.